Innal murada bil maslahah fi mizan syar'i ma yahsulu bihi salahun madiyun wa ma'nawiyyun lil insan fa minal maslahah ma yuslahu bil insan hayatahu al madiyah. Jadi yang dimaksud dengan maslahah dalam timbangan syariat itu, jadi kan Islam ini tujuan syariatnya itu secara umum adalah maslahat untuk manusia. Nah, kali ini akan dijelaskan yang dimaksud dengan maslahat dalam timbangan syariat itu kayak apa. Yakni ma yahsulu bi salahun madin wa ma'nawiyyun lil insan, jadi sesuatu yang menghasilkan kebaikan madin wa ma'nawiyyun lil insan, baik secara empiris maupun secara maknawi, maksudnya kalau jasad sama rohani lah untuk manusia. Faminal maslahati ma yuslahu bihil insan hayatu al-madiyah. Jadi sebagian dari kemaslahatan itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan empiris, untuk kehidupan fisik. Ayyukimu bi jasaduh, atau sesuatu yang membuat fisik manusia, jasad manusia itu bisa bertahan. Wa minha ma tuslahu bi hayatahu ar-ruh yabtaki mustalziman al-budiyah lillahi ta'ala. Jadi sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada sisi ruhani manusia itu dengan mustalzimat atau keharusan-keharusan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ma tuslahu bi hayatahu al-ma'nawiyah min asbabi rahatil bal wa sa'adah an-nafis wa istiqrarul hayal ijtima'iyah. Jadi sesuatu yang mana dia wa minha, dan diantaranya matuslau bihayatul ma'nawiyah, sesuatu yang secara maknawi memberikan kebaikan secara maknawi adalah dari asbabi rohatil bal wa sa'adatin nafs. Jadi sebab-sebab roha itu artinya istirahat ya, albal wallahu alam. Wa sa'adatin nafas itu artinya kesenangan diri ya. Secara maknawi itu ada syariat ini untuk kesenangan diri, kemantapan diri, wastiqraril hayat ijtima'iyah, dan tetap eksisnya kehidupan ijtima ini secara berjamaah ini. Kita diberikan hukum supaya kehidupan masyarakat kita ini tenang. Wa yakunu dzalika bil tizamil qayyim wa dhawabit al khalqiyah was sulukiyah. Wa yakunu dzalika, hal itu bil tizamil qayyim, dengan keharusan al qayyim itu lurus atau berdiri, wa dhawabit itu ikatan-ikatan, khalqiyah penciptaan, wasulukiyah jalan-jalan. Wa ma'lumun anna shalah la yakunu illa bil ashi wifqi syariatillahi ta'ala ta'abbada nasbiha. Dan yang maklum bahwa kebaikan itu tidak akan terjadi kecuali dengan hidup sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang diminta kepada manusia. Jadi dengan syariat itu kemudian manusia itu menghamba ya. Jadi kita akan masuk pada kesimpulannya teman-teman. Nakhlusu mimma sabaqa ila annal maslahiyah. Jadi kami ringkas dari apa yang sudah kita tulis tadi. Ya ma yuslahul insan, bahwa maslahat itu adalah sesuatu yuslahul insan, sesuatu yang memberikan kemanfaatan kepada manusia, firuhi, kepada ruhnya, kepada jasadnya, kepada kehidupan bermasyarakatnya, ala tariqil ladzi, kepada jalan yang rosamathu syariatullah, yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maslahat yang dimaksud oleh Islam itu adalah maslahat yang mencakup aspek rohani manusia, jasad manusia, dan kehidupan berjamaahnya, bermasyarakatnya, bernegaranya. Baik, wal mafsadatu ma yakunu ma'al fasadan madiyan aw ma'nayan, ya yarikul 'alal insan al fasad fi dini aw fi jasadi aw fi jan. Nah, jadi kemudian definisi mafsadat itu sebaliknya ya, atau kerusakan. Definisi yang dipakai oleh Quran tentang mafsadat atau syariat itu sebaliknya dari maslahat ya, sesuatu yang memberikan dampak buruk kepada fisik, kemudian rohani, dan tentu juga kehidupan masyarakat, bernegara, dan seterusnya. Wa qad 'abbara al-Qur'an al-Karim al-maslahah bil khairi wal birri wan nafi wal hasanat, wa 'abbara 'anil mafsadah bil itsmi wasyarri wad darri was sayyi'at ya. Dan seterusnya. Jadi diksi yang dipakai untuk menjelaskan tentang maslahat dalam Al-Quran itu, kata beliau, adalah al-khair wal bir wan nafil hasan,
kebaikan, kemudian kebermanfaatan, dan ya sebenarnya hasanah itu cuman mungkin ya mungkin faktor saya nggak terlalu paham tentang definisi masing-masing. Cuman mungkin maksudnya adalah diksi yang dipakai itu adalah untuk kebaikan. Misalkan khair mungkin untuk ruh misalkan, kemudian bir itu untuk yang empiris, naf itu untuk ijtima mungkin kehidupan masyarakat. Hasanah itu juga, hasanat itu dipakai dalam kehidupan bermasyarakat kalau nggak salah. Nah, kemudian diksi yang dipakai untuk menjelaskan mafsadah itu ada itham, ada dosa, syarq, keburukan, kejelekan, kemudaratan, dan sayiat, kejelekan-kejelekannya. Ya sama lah, ada begitu seterusnya. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa maslahat yang dimaksud dengan oleh syariat itu, yang katanya kan syariat ini adalah untuk kemaslahatan untuk manusia kayak gitu. Nah, yang aspek yang dipertimbangkan kemaslahatannya adalah untuk ruh, untuk jasad, dan kehidupan ijtimaiyah. Wallahu a'lam.